Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amanahu wa anuhu hadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fadzal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa huwal sadaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Fi qulubihim maradun wa zadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Syukur alhamdulillah bahwa Allah masih menyatukan hati kita di dalam menyelamatkan diri kita, menyelamatkan bangsa ini, dan menyelamatkan seluruh umat Islam yang ada di bumi ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang untuk kepentingan umatnya. Perjuangan yang paling akhir adalah beliau berusaha untuk semua umatnya masuk ke dalam surga Allah melalui syafaat yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat terakhir yang Allah pertanyakan kepada Rasulullah, untuk apa syafaat itu Habibullah minta kepadaku? Rasulullah menjawab, syafaat itu kumohonkan berkali-kali kepadamu ya Allah, untuk memasukkan umatku ke dalam surgamu, sekalipun sedekahnya hanya sebiji kurma. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, ayat yang kami bacakan tadi adalah dalam surat Al-Baqarah, yang bahwa ada sebahagian manusia dia mengatakan beriman, tapi pada sebenarnya dia tidak beriman. Kenapa? Dalam pikirannya, dalam hatinya, dia akan menipu Allah, akan menipu orang-orang yang beriman. Padahal yang dia tipu adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia menipu dirinya sendiri? Maka orang-orang yang demikian itu fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakzibun. Karena apa? Karena dalam hatinya ada penyakit. Kalaulah hatinya ada penyakit, tidak mau dia berubah, maka Allah akan menambahkan penyakit itu. Kenapa Allah menambahkan penyakit itu? Karena dia berdusta, dia berbohong. Kalau dia berbohong, orang-orang yang berbohong itu, karena dalam hadis disebutkan karena dia sombong, maka makna dari ayat ini dalam asbabun nuzulnya kita lihat bahwa dari mana dimulai ayat ini? Karena dia telah dicap oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khisawatu wa lahum adzabun adim. Telah dicap oleh Allah. Apanya yang dicap? Hatinya, pendengarannya, penglihatannya, dan itulah azab yang sangat pedih. Dan kita semua berusaha untuk tidak dicap oleh Allah. Hal-hal kecil yang bisa mengikis iman. Kenapa dia mengatakan beriman lalu dia tidak beriman? Karena terkikis dari hatinya, terkikis dari pikirannya, terkikis dari perasaannya. Maka menjadi akumulasi bahwa dia itu adalah orang tidak beriman, walaupun sebelumnya
dia mengaku beriman. Contohnya, contoh kecil. Kalau ada orang datang ke ruangan kerja kita, atau kalau ada datang ke rumah kita, atau dia datang berkunjung, berjumpa dengan kita, lalu kita pura-pura lihat jam. Kita lihat jam berkali-kali. Dalam hati kita sibuk, dalam pikiran kita sibuk, dalam ucapan kita sibuk, padahal kita tidak sibuk. Lalu kita melihat jam. Ini pengikisan iman. Terkikis iman kita karena kita berpura-pura seperti sibuk, padahal kita tidak sibuk. Lalu ada orang yang datang menjumpai kita di ruang kerja kita, di rumah kita. Lalu kita bilang, saya hari ini kurang sehat. Yang tujuannya agar tamu itu cepat pulang. Padahal kita sehat. Ini adalah pengikisan iman. Ada orang yang bilang kepada kita, umpamanya Pak Rejo, Pak Ismail bilang sama kita, Polan itu bagus sekali, baik sekali, semua baik. Betul dia bagus. Tapi dalam pikiran kita, alah gere oya jeroh. Oya gere jeroh jemai. Rupanya waktu kita teliti kenapa disebut tidak baik, karena dia pinjam uang tidak dia kasih. Padahal yang bersangkutan itu bagus. Tapi kita mengatakan tidak bagus. Itu pengikisan iman. Pengikisan iman. Lalu kita kadang-kadang bertemu dengan teman lama kita di jalan. Karena kita sudah sukses, kita pura-pura tidak lihat. Ya hopongku sekolah zaman. Tapi pura-pura kita tidak lihat. Lalu ada lagi dalam pikiran kita, Allah ya kasih kedemu minjem. Kalau dia jumpa meminjam. Itu pikiran kita. Itu pengikisan iman. Kenapa? Kenapa kita tahu dia mau pinjam uang? Padahal pada hakikatnya dia tidak meminjam uang. Tapi kita merasa bahwa oh saya kasih ke demur maku pinjam mesen. Padahal tidak. Maka kita yang sudah menentukan pikiran orang. Lalu ada juga keseharian kita. Kalau ada orang yang berurusan dengan kita, langgernya gampang itu, semua selesai. Memangnya gampang kita menyelesaikan masalah? Bukan kita yang menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu Tuhan. Yang menyelesaikan masalah itu Allah, bukan kita. Lalu ada orang dalam kelompok pertemuan, karena dia berburu-buru, dalam pikirannya alah gere perlu ini rapat nih. Kami soboh di terapel. Dalam pikirannya, dalam ucapannya. Padahal bubar itu rapat, dia bilang dia mau apel, padahal dia masuk di warung. Dia minum di warung, dia tidak apel. Tapi dia mengatakan bahwa alah soboh di timine kita, aku boleh apel. Itu pengikisan iman. Itu iman itu terkikis dari ucapan kita. Kenapa? Karena ada pikiran kita kesombongan. Kesombongan dalam hati kita. Ada ibu-ibu yang mengatakan bahwa jilbab si Polan itu bagus sekali saya lihat. Dan waktu dia pakai mampat. Ada yang bilang di kanannya, gere oya mampat, oya jilbab kredit, oya jilbab ni mertua. Kenapa dia semakin panjang mengucapkan padahal jilbab yang dia pakai itu betul bagus? Maka itulah pengikisan iman. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mungkin masuk ke dalam surga? Dijawab oleh Rasulullah, la yadkhulu jannah wa huwa biqalbihi misqala dzarrati kibran. Tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji zarrah kesombongan, keangkuhan. Kenapa dia sombong? Karena hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun adzim bima kanu yaksibun. Di dalam hatinya ada penyakit. Allah akan menambah penyakit itu. Kenapa? Karena dia berdusta, karena dia adalah sombong. Maka hidup ini
wajar-wajar sajalah kita hadapi. Jangan kita rekayasa, jangan terlalu banyak rekayasa. Ada kelompok kita yang bekerja untuk pembangunan negeri ini. Kita kadang-kadang tidak enak kalau masuk orang lain, lalu kita katakan, oh dia itu bukan tokoh, dia itu bukan apa. Maksud kita cuma untuk menggeserkan dia dari kelompok kita. Tidak boleh seperti itu sombong, itu angkuh. Maka orang yang tidak mungkin ke surga adalah orang yang sombong, kata Rasulullah. Maka untuk itu semua kita berteman, semua kita bersahabat. Senyum saja sudah sedekah. Kenapa kita harus cemberut bertemu dengan sahabat? Untuk itu marilah kita hadapi hidup ini apa adanya, qanaah, tidak terlalu merekayasa kehidupan itu untuk kepentingan kita diri sendiri. Kenapa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jangan kamu perolok-olok Allah. Allah lebih pintar mengolok-olokmu dan meninggalkan kamu dalam kesesatan. Berizin, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.